Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga masih semangat belajar ya. Kita hari ini akan belajar mengenai arti dan peranan statistik. Ini bab 1 ya. Di mata kuliah statistik bisnis. Oke, kita langsung mulai aja untuk arti statistik ya. Definisi statistik itu adalah pengetahuan tentang cara pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data dan penarikan kesimpulan berdasar data dan analisis yang dilakukan. Kemudian, sekumpulan konsep dan metode untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data kuantitatif bidang tertentu dan mengambil kesimpulan di mana ada ketidakpastian. Jadi realnya sehari-hari kita ini kan selalu ada ketidakpastian ya. Bahkan sesuatu yang pasti itu ya ketidakpastian itu sendiri ya. Jadi statistik ini belajar mengenai bagaimana cara mengumpulkan data. Ya kan, kita kan kalau setiap hari itu kan biasa mencari tahu dulu ya, datanya apa dulu ya. Dikumpulkan dulu datanya, kemudian diolah pakai metode tertentu ya, dianalisis ya, dicari analisisnya pakai metode apa nanti ya, nanti interpretasinya apa, kesimpulannya bagaimana. Nah, jadi dari mengumpulkan sampai masuk ke tujuannya tercapai ini masuk ke bidang statistik. Nah, yang jelas kata kuncinya ada data. Ada data, ada pengolahan, ada hasilnya. Seperti sistem ya, ada input, proses, output. Berikutnya, arti kata statistik. Statistik ini menyatakan kumpulan data berupa angka atau non-angka dalam tabel atau diagram untuk menggambarkan persoalan. Nah, jadi data itu kan bisa angka, bisa tidak angka ya. Angka itu ya jelas ya. Misalnya uang berapa, begitu ya, angkanya berapa rupiah. Umur berapa tahun misalnya ya. Tapi kalau non angka misalnya variabelnya pakai linguistik ya, umur itu bisa balita, bisa remaja, bisa parubaya, bisa tua begitu ya. Nah, itu yang non angka. Kemudian peranan statistik. Ini peranannya ini sangat penting ya. Jadi mata kuliah ini nanti memberikan dasar untuk kalian misalnya membuat tugas akhir atau skripsi nanti yang datanya harus diolah pakai statistik. Nah, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana menarik kesimpulannya nanti ada di mata kuliah ini. Jadi peranannya nanti membantu memutuskan data apa yang diperlukan. Nah, jadi kalau mau meneliti apa ya sesuatu hal, nah ini berarti datanya yang mau dipakai apa. Data yang mau diperlukan, kemudian bagaimana data itu dikumpulkan ya, gimana memperolehnya ya, memperolehnya apa, mau wawancara atau mau dihitung sendiri gitu ya, bagaimana menyajikan, menganalisa dan menginterpretasi sehingga membantu menemukan kesimpulan yang sebaik mungkin. Nah, jadi mata kuliah ini mengajarkan kalian untuk berpikir logika, analisa, dan sintesa ya. Nah, jadi kalau menghadapi satu persoalan pakai logika dulu ya. Nah, jadi yang biasanya tidak baik itu kan pakai emosi dulu ya. Nah, artinya nanti kalian kalau terbiasa pakai logika itu logikanya terasah. Jadi menghadapi persoalan dimanapun nanti pakai logika dulu ya. Emosinya nomor sekian ya, jangan emosi dulu ya. Karena itu biasanya akan menutupi logikanya. Oke, kita lanjutkan setelah peranan statistik. Ini nah, kita menginjak ke data statistik. Data statistik adalah keterangan mengenai suatu hal berupa bilangan atau non-bilangan. Tadi sudah disinggung angka atau non-angka ya, sama aja ya. Ada dua jenis data statistik, ada kuantitatif, ada kualitatif.
Kuantitatif ini kuantitas ya, bisa dihitung ya, berupa angka. Harganya bisa berubah-ubah atau bersifat variabel. Variabel itu artinya nilainya berubah-ubah. Nah, jadi misalnya data ini ada dua jenis ya. Data yang kuantitatif itu data diskrit dan data kontinu jenisnya ya. Diskrit itu didapat variabel diskrit atau data kuantitatif hasil perhitungan. Jadi kalau diskrit itu hasil perhitungan biasanya dihitung itu dalam bilangan bulat. Jadi mata kuliah diskrit itu membahas mengenai bilangan bulat ya. Bulat itu artinya nggak pakai pecahan, nggak pakai koma, nggak pakai desimal. Jadi kalau menghitung misalnya yang datang kuliah hari ini ada berapa mahasiswa begitu ya, itu kan dihitung berapa orang, kan nggak mungkin 50,5 orang, kan nggak mungkin separuh ya. Jadi nanti lari semua ya kalau ada yang separuh datang. Nah, mungkin yang separuh konsentrasinya ya. Kalau orangnya tetap satu. Itu hasil perhitungan. Kalau kontinu ini data dari pengukuran, jadi pakai alat ukur. Misalnya berat badan itu kan diukur pakai timbangan ya. Misalnya kalau mau beli gula pasir, gula pasirnya kan nggak perlu dihitung kristalnya ada berapa, nggak perlu dihitung ya, pakai diukur berapa ons, berapa kilo gitu ya, itu data kontinu. Jadi nilainya berubah-ubah, bisa banyak, bisa sedikit ya, tergantung kasusnya ya. Kemudian data kualitatif ini namanya kualitas ya, menggambarkan kualitas objek. Tadi yang misalnya data yang non bilangan ya, kualitasnya misalnya kalau IPK mahasiswa misalnya ya, ada IPK yang rendah, sedang, tinggi ya. Kemudian misalnya gajinya ada yang rendah, sedang, tinggi juga ya. Atau mungkin usia ya, mungkin dicari pegawai yang usianya paling muda, gajinya paling tinggi mungkin ya. Nah, itu kan kualitatif ya. Kemudian data menurut sumbernya. Jadi ada data kualitatif, kuantitatif ya. Kemudian menurut sumbernya ada data intern dan ekstern. Intern itu kalau misalnya kalian mau membuka suatu usaha, katakanlah mungkin usaha kuliner A gitu ya. Nah, internnya misalnya kalian cek dulu nih, kalian kemampuannya mengolah suatu, kalau kuliner itu kan biasanya sejenis makanan atau minuman gitu ya. Nah, kemampuan mengolahnya sebaik mana terhadap pesaingnya, kemudian modalnya berapa ya, bisa jualan online atau perlu sewa gitu ya. Nah, itu data intern. Data ekstern itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer ini perolehannya dihitung sendiri. Misalnya kalau kalian mau buka usaha di jalan apa misalnya jalan anggrek gitu ya. Nah, yang lewat di jalan anggrek itu misalnya 1 menitnya ada berapa yang lewat gitu ya. Nah, misalnya kalau hari-hari kerja gitu ya, tidak weekend itu 1 menitnya dihitung ya, 1 menit pertama ada 10 yang lewat ya, 1 menit kedua ada 15, mungkin dihitung sendiri, ditulis gitu ya. Nah, itu data primer, dihitung sendiri atau perolehannya didapat sendiri. Kalau sekunder, ini data yang sudah ada. Jadi misalnya kalau kalian mencari literatur itu kan referensinya sudah ada ya, di perpustakaan ada, di internet ada, atau mungkin mencari data struktur organisasi dari perusahaan X misalnya ya kan, mereka sudah punya. Nah, tinggal kalian pakai gitu ya. Nah, itu data sekunder. Kemudian ada juga data mentah, data yang dikumpulkan tetapi belum diolah. Jadi data mentah ini data yang baru dikumpulkan ya, belum sampai ke tahap diolah. Ini yang penting ini ya, jadi kalau kalian nanti membuat skripsi mengenai apa gitu ya, mengenai suatu masalah X misalnya. Nah, ini perlu data mentah apa ya, data mentahnya apa.
Data mentahnya, oh kita perlu data ini. Nah, nanti ini datanya ini ada yang perlu dicari sendiri enggak, data primer, misalnya data primernya apa, data sekundernya apa. Nah, ya, ini data yang masih baru dikumpulkan, belum diapa-apakan, belum diolah. Itu data mentah. Harus tahu data mentahnya ya. Istilahnya kalau mau bikin masakan itu kan harus tahu bahan-bahannya ya. Jadi kalau nggak tahu bahan-bahannya kan nggak mungkin bisa masak. Ya, nggak mungkin jadi masakan. Jadi harus tahu data mentahnya, kemudian baru bisa diolah. Berikutnya populasi dan sampel. Populasi ini adalah totalitas nilai yang mungkin hasil menghitung atau mengukur secara kuantitatif maupun kualitatif tentang karakteristik tertentu dari anggota suatu kumpulan. Populasinya misalnya penduduk Indonesia gitu ya. Nah, sampel adalah bagian dari populasi, jadi sampelnya itu bagiannya. Sensus adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi. Sampling adalah penelitian yang dilakukan terhadap sampel. Nah, jadi mungkin sensus penduduk Indonesia itu memang disensus seluruh penduduk Indonesia ya. Ya, kalau secara manual itu petugasnya mungkin mendatangi satu persatu. Nah, mungkin ada beberapa yang didatangi tapi rumahnya nggak ada orang. Mungkin rumah itu memang hanya untuk investasi, yang punya nggak di rumah gitu ya. Nah, itu mungkin data yang mau dikumpulkan itu terhambat gitu ya. Nah, itu akhirnya nanti digunakan sampel ya. Misalnya sampel yang sudah didata satu RT itu sudah 95% yang didata ya. Itu dianggap sudah mewakili dari populasi. Itu sampelnya ya. Itu perbedaan populasi sampel, saya pikir paham ya. Kemudian pengukuran data statistik dan skala. Pengukuran data statistik ada dua cara ya, secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu dengan jalan operasionalisasi dari pengertian ke dimensi yang dapat diukur. Ya, misalnya nih status ekonomi diubah ke dalam dimensi pendapatan. Di dalam pengukuran data diperlukan skala. Tadi yang dimaksud dengan pengukuran data ya diukur langsung atau tidak langsung ya, diperoleh sendiri atau didapat yang sudah ada tadi ya. Relasinya yang tadi itu, yang primer sama yang sekunder. Kemudian kita bahas ke skala. Skala ini dibagi menjadi skala nominal, skala ordinal ya. Kalau nominal ini paling rendah tingkatannya karena berupa angka atau lambang yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan persamaan. Contohnya dilakukan penelitian di daerah pedesaan, variabel jenis pekerjaannya diamati, dikelompokkan menjadi dua, klasifikasinya hanya dua ya, tani atau bukan tani. Nah, hanya klasifikasi saja itu data nominal. Yang tani berapa, yang non tani berapa, itu nominalnya ya. Berikutnya data ordinal. Ordinal itu dari kata order ya, order itu urutannya. Ini berdasarkan persamaan atau urutan. Misalnya status sosial ekonomi yang diklasifikasikan menjadi status sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Ada urutannya ya, rendah, sedang, tinggi, itu data ordinal. Ini juga klasifikasi, tapi ada urutannya. Kalau tadi nominal hanya klasifikasi saja, nggak ada urutannya ya. A atau bukan A, tani atau bukan tani itu ya, itu nominal. Berikutnya ada skala interval. Interval ini berdasarkan kepada persamaan urutan dan jarak. Ada jaraknya ya. Jarak dua kelas sembarang dengan titik nol sembarang. Contohnya skala tahun almanak, kemudian skala untuk mengukur temperatur. Jadi ada skalanya, misalnya temperaturnya pakai Celsius ya. Skala untuk suhu normal itu misalnya berapa ya? Suhu normal itu ya 36 sampai 37 gitu misalnya ya. Nah, itu ada skalanya, suhu normal, suhu panas misalnya ya, suhu demam, nah itu ada skalanya. Jadi ini
Kalau tadi klasifikasi, kemudian klasifikasi yang ada urutannya ya, nominal, ordinal ya, masih ingat ya. Kalau ini ada skalanya, itu skala interval, ada intervalnya atau selangnya. Berikutnya skala rasio, berdasarkan persamaan urutan dan jarak dengan titik nol murni atau paling tinggi tingkatannya. Jadi pakai jarak dari titik nol ya, rasio. Contohnya skala untuk mengukur berat, panjang, isi ya. Kalau panjang 1 meter itu sekian, itu sepakat seluruh dunia ya. Kalau 2 kalinya 1 meter, nah berarti ini kan dibandingkan dengan 1 meternya ya, ada 2, berarti 2 meter, begitu ya. Nah itu kan dari titik nol ya, itu skala rasio. Berikutnya penyajian dan analisis data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Tabel dan daftar itu sama ya, grafik atau diagram itu sama. Kemudian tabel atau daftar dapat dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama daftar baris dan kolom. Ini misalnya ya seperti ini. Datanya disajikan dalam daftar, di daftar secara baris dan kolom. Ada barisnya, kalau baris itu yang mendatar ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berikutnya daftar kontingensi. Ini contohnya banyak murid sekolah di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Tahun, 70 ini belum lahir ya. Wah, saya juga belum lahir ini ya. Nah, ini contohnya. Daftar kontingensi ini, nah ini juga sebenarnya baris kolom ya. Nah, tapi ada kontingensinya. Ada 2 baris dan 3 kolom. Ini menurut kriteria dari banyak murid sekolah di daerah A. Nah, jadi ini diklasifikasikan banyak murid sekolahnya, yang laki-laki berapa, perempuan berapa ya, tingkat SD asal TP, SMA. Nah, ini daftar, contoh daftar kontingensi. Hampir sama dengan ini tadi ya. Nah, ini hampir sama, tapi kalau ini kan baris dan kolom secara umum ya, bebas isinya ya. Kalau ini ada kontingensinya ya. Banyak muridnya menurut tingkat sekolah, ada variabelnya ini ya, menurut tingkat sekolah, murid laki-laki perempuan ya, tingkatnya apa ya. Tingkatnya ada 3. Nah, kriteria muridnya ada 2, laki-laki perempuan ya, jadi ada 2 kali 3 ya, yang dihitung 2 kali 3 ini kriterianya. Nah, tadi baris kolom secara umum ya. Kemudian daftar distribusi frekuensi. Nah, ini ada frekuensinya. Banyak mahasiswa itu menunjukkan frekuensinya. Frekuensi itu seringnya. Jadi umur 17 sampai 20 misalnya ya. Banyaknya ada 1172. Misalnya ini hanya contoh data ya. Jadi ada frekuensinya. Nah, kemudian tadi ini daftar ya, kemudian yang diagram. Diagram atau grafik ada 6 ya. Yang pertama ada diagram batang. Ini menyajikannya seperti batang ya, tegak atau kotak-kotak gitu ya. Ada sumbu X atau input, Y-nya sebagai nilai data. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini diagram batang tunggal. SMP jumlahnya sekian, SD, SMP, SMA ya, ST, SEMIA. Ini zaman dulu ada ST, ada SEMIA ya. Zaman sekarang sudah nggak ada ya. Ini contoh data aja. Kemudian diagram garis ini untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Jadi dari gambarnya ada garisnya ya. Trennya mau naik atau turun kelihatan dari gambar garisnya.
Kemudian ada diagram lambang atau simbol. Nah, ini ada untuk nilai data yang cukup besar, sungguhnya dipatahkan. Jadi, misalnya data apa? Data hasil panen apa ya? Berbagai macam varietas padi misalnya ya, varietas padi A, B, C gitu ya. Nah, itu mungkin dalam sekian ribu ton ya. Nah, itu kan kalau kita gambarkan, kalau secara manual kita gambarkannya dari 0 sampai 1000 kan terlalu jauh ya. Nah, artinya nanti kalau digambar manual, sumbu Y-nya ini istilahnya dipatahkan itu dari 0, tapi nanti langsung ke yang trennya itu yang dipakai dari sekitar berapa. Misalnya ribuan, ini berarti artinya dari 0 sampai mungkin ya 1000, 2000, 3000. Jadi enggak dari 1, 2, 3 sampai 1000 enggak ya. Kemudian ada diagram pastel atau lingkaran. Nah, kalau ini gambarnya ya dalam lingkaran ya. Ini lingkarannya dibagi menjadi beberapa sektor yang berfungsi sebagai atribut. Kemudian ada diagram peta atau kartogram. Ini digunakan dalam peta geografis. Kemudian ada diagram pencar atau titik atau scatter diagram. Ini digunakan dalam ekonometrika untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kalian punya data ini ya. Nah, mau dibuat diagramnya tinggal pilih ke Excel, nanti pilihnya pakai diagram yang mana ya, modelnya lingkaran atau pakai simbol atau pakai peta ya, atau pakai titik ya, pakai pencar atau pakai garis ya. Nah, itu kan sudah tersedia ya. Contoh yang mudah ya pakai Excel gitu ya, tinggal masukkan datanya, nanti pilih mau pakai diagram apa. Nah, ini bab 1 yang kita pelajari. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.